Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Semangat pagi SMP 11 Negeri Jember Jaya. Nah, baik di materi kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu materi posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Materi ini dikarang oleh Bapak Setia Budi, SPD, dan Bapak Muhammad Denesi Caizar Zahra. Nah, kalau kalian mungkin belum mempelajari materi kemarin, yuk disimak bareng-bareng yuk materi yang kemarin. Kalian bisa melihatnya kan sudah dibagikan kan linknya dan powerpointnya. Nah, dilihat ya, dilihat. Baik, yang pertama materi ini adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, pernahkah kalian melewati salah satu objek di samping? Ini adalah objek-objek yang saya dapatkan ketika saya mau ke SMPN 11 Jember. Nah, ini ada Pizza Hut, ada Balai Desa SMPN 11 Jember yang saat ini Bapak mengajar, ada perempatan, ada Soto Pemuda, ada WiFi ID dan Indomaret. Nah, objek-objek ini adalah objek yang dimana itu sudah ada di daerah-daerah SMPN 11 Jember. Nah, bagaimana sih kalau kalian itu bingung menentukan posisi-posisi titik tersebut terhadap perempatan? Nah, karena titik asalnya itu 0,0, maka dari itu titik asalnya itu adalah perempatan. Nah, misal kalian ingin pergi ke SMPN 11 Jember dari titiknya 0,0 itu berada di koordinat berapa? Nah, pertama-tama kayak seperti materi kemarin, kita itu harus menentukan sumbu X terlebih dahulu. Berapa satuan untuk menuju SMPN 11 yang sumbu X? Nah, SMPN 11 itu terletak di 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Maka dari itu koordinatnya adalah 4,3. Nah, ini adalah perempatan dan ini adalah SMPN 11 Jember. 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, kalian paham kan? Nah, masih bingung. Nah, mari kita akan mencari contoh lain. Misalkan ke Soto Pemuda dari titik asal 0,0. Di mana letaknya? Tenang saja. Kita akan pergi ke 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Maka dari itu koordinatnya adalah -5, -3. Nah, kalau itu pengen ke Soto Pemuda dari perempatan. Ini begini penjelasannya. 5 satuan karena kita membaca dari sumbu X terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Nah, dari 5 ini 1, 2, 3. Nah, begitu. Nah, paham kan? Sama seperti materi kemarin kan? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi titik terhadap suatu titik A, B. Nah, bagaimana? Apakah sama? Sebenarnya materi ini terhadap titik A, B itu sama saja. Namun kita kita akan mengganti titik asalnya itu menjadi A, B. Nah, misal kita dari Balai Desa terhadap SMPN 11 Jember. Maka dari itu SMPN 11 Jember itu menjadi titik pusatnya, titik awalnya. Misal kita ke Balai Desa, ke SMPN 11 Jember. Balai Desa terhadap SMPN 11 Jember. Maka dari itu kita menganggap SMPN 11 Jember itu adalah titik asalnya. Maka berapakah posisinya? 1, 2, 3. Maka dari itu 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Maka dari itu Balai Desa terhadap SMPN 11 Jember adalah 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Bagaimana? Paham adik-adik? Kalau nggak paham, Bapak akan memberi contoh lain lagi. Nah, misal Soto Pemuda terhadap Indomaret. Nah, Indomaretnya dijadikan titik awal. Soto Pemuda, Indomaret. Nah, Indomaret menjadi titik awal. Berarti kita sesuai dengan kaidah yang pertama, yaitu kita akan mengukur sumbu X yang datar terlebih dahulu, yang datar, Indomaret. Maka Indomaret 1 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas. 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nah, seperti itu adik-adik. Masih kurang paham? Berikut ada penjelasan singkatnya.
Nah, ini adalah penjelasan singkatnya. Kalau kalian ingin, udah loh kak, ini pak, ini di mana pak petanya pak? Ini kok cuma kotak-kotak saja. Tinggal klik aja ini, peta. Katakan peta, klik katakan peta, maka kalian akan menjadi ke peta awalnya lagi. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah pastinya. Bingung lagi? Bapak akan kasih contoh lagi. Misalkan Indomaret ini terhadap balai desa. Di mana itu? Indomaret terhadap balai desa. Jauh sekali ya kelihatannya jaraknya. Tenang saja, tidak usah bingung. Maka dari itu, balai desa menjadi titik utama atau titik yang asal, titik asal Indomaret terhadap balai desa. Maka dari itu kita akan mendapatkan jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri dan 10 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masih bingung lagi? Nah, coba-coba sendiri. Kalian ingin misal kalian ingin ke Pizza Hut, ke WiFi ID itu bagaimana? Misal kalian soto pemuda terhadap CPNS 11 itu bagaimana? Gitu. Coba-coba sendiri. Kalian harus rajin-rajin latihan kalau matematika. Kalian mungkin matematika itu sulit. Ya kalau sulit kalian itu nggak belajar. Kalau kalian sering-sering latihan, sering-sering belajar, kalian pasti bisa. Gitu. Sama halnya kalau kalian bermain game itu awalnya itu nggak bisa. Kalau kalian sering-sering bermain game, maka kalian bisa menjadi pro player. Sama seperti itu. Kalau kalian ingin belajar matematika, ingin menekuni matematika, kalian bisa menjadi misal kalian bisa menjadi ilmuwan matematika, kalian bisa menjadi pengajar, profesor, dosen, dan lain-lain, banyak sekali. Dan itu akan menguntungkan kalau kalian adik-adik semuanya itu semua mau belajar. Intinya kalau kita mau belajar, adik-adik, bapak mau belajar, kita akan bisa dan kita bisa sukses. Insya Allah akan sukses. Nah, belajar ya adik-adik. Nah, bapak akan, ini adalah latihannya. Ini adalah latihan kalau kalian ingin mencoba, ya diusahakanlah mencoba. Ini kalian bisa mencobanya di rumah. Mungkin kalau kalian ingin mengumpulkan, kalian bisa dikumpulkan langsung melalui WhatsApp, di foto saja nggak apa-apa. Di foto, kirim di WA-nya bapak, di yang namanya itu nama WA-nya itu Dainasi Caizar. Nah itu silakan di personal chat dikirimkan saja. Ini untuk latihan, untuk materi yang pertama. Baik, materi yang selanjutnya itu adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi ini adalah materi yang lanjutan dari materi yang sebelumnya yang tadi. Materi ini cukup berbeda, namun tetap sama dari subbab, yaitu koordinat kartesius. Nah pertama ini, ini apa kok ada garis-garis merah ini yang tidur ada 4, ini apa ini maksudnya? Apa maksudnya adik-adik? Pasti kalau kalian itu belajar ya paham. Kalau kalian mungkin belum belajar, kalian bisa menyimak materi ini. Nah, garis yang merah itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Yang ini. Ini kan ada ini, yang X lah, ini X yang tidur, yang sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus. Tegak lurus itu yang membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Yang bentuknya L. L-nya itu yang 90 derajat. Kalau kalian ingin melihat 90 derajat, kalian bisa melihat busur kalian yang setengah ini, yang 180 derajat itu nanti dibagi 2. Nah itu adalah 90 derajat. Ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah ini tegak lurus ini membentuk L ini. Nah ini juga membentuk L, itu adalah tegak lurus. Sejajar itu adalah yang gini, yang apa ini, yang sejajar, yang sama, yang jejer gitulah. Misalkan sejajar ini sejajar dengan ini, dan ini sejajar dengan ini. Nah itu adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya, nah ini kok ada sejajar lagi tapi kok berdiri-diri gini. Sama saja penjelasannya. Kalau yang ini sejajar terhadap sumbu Y, karena sumbu Y-nya itu yang tegak. Lah ini kan yang tegak ini. Nah ini yang tegak, dan garisnya ini juga tegak juga. Sama-sama berdirinya terhadap sumbu Y. Maka dari itu sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y. Dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah ini kan tegak lurus. Ini membentuk sudut 90 derajat ini. Membentuk L. Ini kan L. Ini bawah ini L. Ini L. Ini L juga. Ini L juga. Dan ini juga L semuanya. Ini L. Nah nantinya tegak lurus itu berbentuk seperti ini.
Nah, bentuk ini. Set 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 set. Nah, seperti itu. Seperti itu. Maka garis yang tegap-tegap 4 ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, bagaimana, paham? Ini ada lagi, satu lagi. Nah, ini satu lagi. Lah, ini apa ini, Pak? Kok menyilang-nyilang gini? Nah, ini kan tidak sejajar dan tidak sejajar dan tidak sejajar terhadap sumbu X dan tidak sejajar terhadap sumbu Y. Nah, ini apa ini, Kak? Nah, ini adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, ini kan terpotong semuanya ini. Dipotong, disilangkan, melewati, intinya dipotong ini. Intinya tuh melewati garisnya, dipotong. Misalkan pengen buat lagi di sini. Nah, ini juga memotong. Ini memotong. Ini juga salah satu memotong terhadap sumbu X dan memotong terhadap sumbu Y. Intinya itu yang melewati, yang memotong. Nah, yang memotong lah intinya. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari contoh 2.3 halaman 61. Nah, diketahui A titiknya itu 3,2, B 3,6 dan C 5,2. Nah, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini kan dibuat garis melalui titik A dan titik B, melalui titik A dan titik B. Garisnya yang A itu berapa? 3,2. Nah, ini terhadap 0,0 kan? Nah, yang B 3,6. 3x dulu kan, seperti kaidahnya X dulu lalu Y dulu. X lalu Y. 3,6. Nah, min kenapa? Karena ini ke bawah. Maka dari itu kita membuat garis yang melalui titik A dan titik B. Ini adalah garisnya. Ini bagaimana ini menurut adik-adik? Garis ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Ini kan ini berdiri berarti sejajar terhadap sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, begitu. Nah, itu adalah penjelasannya. Nah, selanjutnya kalian latihan sendiri. Ini ada contohnya nomor 2, nomor 3. Kalian latihan sendiri intinya. Dicoba, nanti kalian pasti menjadi pintar. Tidak ada ilmu yang percuma kalau kalian mau belajar. Semuanya pasti berguna. Nah, kalau kalian ingin mempelajari lagi, ingin menjadi paham, kalian bisa mengerjakan latihan ini. Nah, latihan ini juga sama seperti latihan tadi. Kalian tinggal mengerjakan lagi, ditulis, lalu difoto, bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke saya, melalui WhatsApp. Langsung saja ke personal chat ke saya. Namanya itu adalah Dennis Caesar. Nah, kan itu ada dua latihan kan. Bagaimana? Kasih aja materi pertama, nomornya kan tadi ada 1, 2. Lalu materi yang kedua, nah itu nanti kasih nomornya. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kalau kalian masih bingung, Pak ini gimana ini Pak kok belum paham? Kalian bisa mengulanginya video ini, atau kalian bisa menanyakan langsung kepada saya atau melalui grup, atau kalian bisa diskusi. Jangan lupa tetap semangat untuk hari ini. Sekian dari Bapak. Kalau ada kesalahan, mungkin kesalahan kata, mungkin kesalahan ucapan, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Tetap semangat pagi, luar biasa, dan salam sukses dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.